Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Bagus Prayogi dengan NIM D1041241010. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Informatika Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu yang berjudul Usability oleh Jacob Nielsen. Jacob Nielsen adalah seorang ahli yang menguasai bidang usability sejak tahun 1980-an. Menurut Nielsen, suatu produk atau layanan setidaknya harus memenuhi atau mempertimbangkan 5 dimensi dasar, yaitu pertama, learnability, kedua, efisiensi, ketiga, memorability, keempat, error tolerance, dan prevention, yang kelima yaitu satisfaction. Poin penting yang dikemukakan oleh Jacob Nielsen dan para pakar usability lainnya yaitu tingkat kepentingan dimensi-dimensi tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada konteks dan target oleh pengguna. Kita masuk ke pembahasan definisi dari usability. Nielsen menegaskan bahwa usability bukanlah sifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa komponen terukur. Secara khusus, usability memiliki multi komponen yang didefinisikan melalui 5 atribut utama, yaitu yang pertama yaitu learnability. Sistem harus mudah dipelajari agar pengguna dapat segera mulai menyelesaikan pekerjaan dengan sistem tersebut. Contohnya yaitu Google Search. Siapapun yang baru pertama kali membuka laman Google, pasti langsung tahu kalau itu tinggal ketik kata kunci di kotak tengah lalu tekan enter. Yang kedua yaitu efisiensi. Sistem harus efisien untuk digunakan, sehingga setelah pengguna mempelajari sistem, tingkat produktivitas yang tinggi dapat dicapai. Contohnya Microsoft Word nih. Microsoft Word menyediakan shortcut keyboard. Contohnya yaitu Ctrl+C dan Ctrl+V untuk pengguna berpengalaman, agar bisa bekerja lebih cepat dibanding klik menu satu persatu. Contoh lainnya yaitu aplikasi e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Pengguna yang sudah biasa bisa check out hanya dalam hitungan detik, karena alamat dan metode pembayaran sudah tersimpan. Yang ketiga yaitu memorability. Sistem harus mudah diingat agar pengguna biasa dapat kembali menggunakan sistem setelah beberapa waktu tidak menggunakannya, tanpa harus mempelajari semuanya dari awal kembali. Contohnya yaitu mesin ATM. Meski sebulan tidak dipakai, pengguna tetap ingat urutannya karena kesederhanaannya. Contoh lainnya yaitu aplikasi webcomic. Meski pengguna sudah lama tidak memakainya, pengguna tetap dapat mengingat cara kerjanya karena mirip dengan scrolling pada sosial media. Yang keempat yaitu error. Sistem harus memiliki tingkat kesalahan yang rendah agar pengguna hanya membuat sedikit kesalahan selama penggunaan sistem. Dan jika mereka membuat kesalahan, mereka dapat dengan mudah memperbaikinya. Contohnya yaitu kesalahan input akun atau akun itu email atau password. Jika pengguna salah memasukkan email atau password, maka sistem harus memberitahu di bagian mana yang salah dimasukkan. Tidak hanya mengeluarkan pesan yaitu error. Tetapi contohnya seperti maaf email yang Anda masukkan tidak valid atau maaf password yang Anda inputkan salah. Lalu contoh keduanya yaitu Google Docs. Jika internet mati, perubahan otomatis tersimpan offline dan sinkronkan kembali ketika koneksi pulih. Hal ini dapat membantu kita untuk menghindari kehilangan data. Yang kelima, yaitu satisfaction. Sistem harus menyenangkan untuk digunakan, sehingga pengguna secara subjektif merasa puas saat menggunakannya. Satisfaction dapat menjadi atribut kegunaan yang sangat penting untuk sistem yang digunakan secara bebas di lingkungan non-kerja atau lingkungan entertainment. Contohnya yaitu aplikasi Instagram. Animasi smooth ketika berpindah antara story dan bergeser reels
membuat pengalaman pengguna terasa enak. Contoh lainnya yaitu Spotify. Spotify selain fungsi untuk memutar musik, aplikasi Spotify juga menambahkan fitur daily mix dan rap atau rekap lagu tahunan yang membuat pengguna merasa dihargai dan terhibur. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Thanks for attention. Sampai jumpa.